Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Ustadz Alfian Tanjung, negara Indonesia sudah dicengkram PKI dan salib. Kata Ustadz Alfian Tanjung, negara Indonesia sudah dicengkram PKI dan salib. Di mana maksudnya di sini salib adalah orang beragama Kristen. Jadi ini saya lihat disebutnya salib. Karena salib itu adalah lambang gereja, lambang orang yang beragama Kristen itu salib. Pernyataan Alfian Tanjung ini mempengaruhi umat Muslim untuk menyerang umat Kristen dan anak PKI sebagai tindakan garis keras yang disebut kelompok kadrun atau mengadu domba sesama pemeluk agama yang berbeda untuk menciptakan ketidakharmonisan kehidupan di tengah-tengah masyarakat sesama pemeluk agama yang berbeda, dan dia menghendaki adanya mengadu domba sesama agama yang berbeda tersebut. Pernyataan Ustadz Alfian Tanjung ini memposisikan dirinya kelompok kecil, padahal dia kelompok besar, umat muslim sebagai kelompok besar, sebagai alasan untuk menyerang kelompok minoritas. Padahal dia kelompok kecil, tapi seakan-akan dia memposisikan dirinya kelompok kecil yang akan diserang. Padahal dia kelompok besar, hanya sebagai alasan itu untuk menyerang yang orang PKI, katanya anak PKI, maupun menyerang orang-orang Kristen yang disebutnya sebagai salib tersebut. Salib itu sebagai orang yang beragama Kristen. Seharusnya Menteri Agama melarang memberi ceramah Ustadz Alfian Tanjung di depan umum. Demikian juga semua ustadz yang memberi ceramah yang memprovokasi masyarakat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Menteri Agama segera mengeluarkan sertifikasi ceramah kepada para ustadz, dan hanya para ustadz yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang diberikan sertifikasi tersebut. Sedangkan penceramah bagi aparat ustadz yang selalu memprovokasi rakyat tidak diberikan sertifikasi ceramah. Karena dia kalau memberikan ceramah selalu menimbulkan pertentangan di antara pemeluk agama yang berbeda. Ini yang saya lihat. Jadi harapan saya agar Menteri Agama ini mengeluarkan sertifikasinya dan menilai semua ustadz-ustadz yang garis keras tersebut tidak diberikan sertifikasi untuk memberikan ceramah di masjid-masjid, sedangkan ustadz-ustadz yang sejalan dengan negara Indonesia yang merendahkan Pancasila, yang mengakui dan menghormati sesama pemeluk agama yang berbeda, dan diberikan sertifikasi tersebut. Tetapi kalau tidak mendukung dia sebagai negara kesatuan berlandaskan Pancasila, tidak diberikan sertifikasi tersebut. Jadi pernyataan Alfian Tanjung ini sangat tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Dia ingin mengadu domba sesama pemeluk agama yang berbeda tersebut, dan dia memposisikan dirinya seperti orang kecil, padahal dia kelompok mayoritas. Dan kelompok mayoritas sebagai alasan saja itu digunakan untuk menyerang daripada kelompok minoritas tersebut. Padahal kelompok minoritas ini tidak ada kemampuannya apapun. Itu semua bertumbuh kemampuannya kepada kelompok mayoritas yang sering menindak kelompok minoritas tersebut. Hanya sebagai alasan saja itu dia menyatakan bahwa negara Indonesia sudah bermasalah dengan PKI dan juga salib tersebut. Hal itu tidak benar itu. Itu hanya satu
salah satu cara untuk memprovokasi masyarakat untuk menimbulkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Seperti disebutnya, padahal dia kelompok mayoritas, disebut dia seakan-akan dia kelompok kecil, padahal dia kelompok mayoritas hanya sebagai alasan untuk menyerang kelompok minoritas tersebut. Dan inilah yang saya lihat, dan dia ingin mengadu domba masyarakat Indonesia ini yang sesama pemeluk agama yang berbeda, dan dia sudah kelompok mayoritas saja masih ingin menindak kelompok kecil tersebut dengan berbagai alasan disebutkannya. Hal ini tidak baik, bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang nanti terciptanya kehidupan yang tidak harmonis di tengah-tengah masyarakat sesama pemeluk agama yang berbeda. Jadi harapan saya, Menteri Agama tidak memberikan ceramah kepada Alfian Tanjung ini di publik, di depan umum, karena selalu saya lihat pernyataannya itu selalu ingin memprovokasi masyarakat untuk melakukan perlawanan ke depan kelompok, untuk menekan kelompok kecil tersebut. Nah, jadi itu harapan saya, agar Menteri Agama tidak memberikan dia kesempatan ceramah di masjid-masjid di tempat umum. Sekian dan terima kasih.